Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani dari Prodi Kehutanan MPM E1B021026 kelompok 3 Bahasa Indonesia yang dibina oleh Bapak Wisman MPD. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali menggunakan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya terdapat beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Soeandi sampai ejaan bahasa Indonesia (IBI). Ejaan. Ejaan merupakan penggambaran suara bahasa, kata, kalimat pada tulisan dan penggunaan perindikasi baca serta penggabungan kata. Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, standar ejaan bahasa Indonesia pertama didirikan oleh seorang Profesor Charles Van Ophuijsen dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Moh Thalib Sultan Ibrahim. Ejaan ini menganut sistem bahasa Latin Melayu Indonesia. 3 ciri penggunaan bahasa Van Ophuijsen. Penggunaan huruf J diucapkan Y, penggunaan huruf OE diucapkan U, penggunaan huruf dik-aktik meliputi koma, ain, terma. Ejaan Soeandi. Ejaan Soeandi merupakan ketentuan ejaan di Indonesia yang berlaku mulai tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Soeandi memiliki beberapa ciri, yaitu ganti huruf O, E dengan U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata berulang dapat ditulis dengan angka 2, tidak dibedakan antara penulisan di sebagian awal dan di sebagian kata depan. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan sistem ejaan Latin yang termuat pada pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia, Melindo, 1959, sebagai hasil usaha penyatu sistem ejaan menggunakan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Menurut Pasal 57 Kepresidenan Nomor 1 Tahun 1972, ejaan ini disebut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini merupakan hasil kerja Panitia Ejaan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1966. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan dari ejaan sebelum-sebelumnya yang digunakan sejak Maret 1947. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) merupakan hasil dari perubahan ejaan yang disempurnakan IGD. Perubahan ini merupakan akibat dari meluasnya penggunaan bahasa seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Ada 3 hal perubahan yang terjadi di PUEBI. Perubahan tersebut meliputi penambahan diftrong, penggunaan huruf tebal, dan penggunaan huruf kapital. Peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Beberapa peraturan tersebut, salah satunya ketentuan penggunaan bahasa Indonesia bagian ke-1 umum terdapat pada pasal 2, bagian kedua peraturan perundang-undangan pada pasal 3. Penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai di awal kalimat, dipakai di huruf petikan langsung, dipakai huruf pertama dalam ungkapan Tuhan, dipakai huruf pertama untuk gelar, nama, jabatan, nama tempat, dan nama instansi. Pemakaian huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, judul majalah, judul surat kabar dalam kalimat. Hal ini juga berlaku untuk penyusunan draft pustaka. Pemakaian huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menekan bagian tulisan yang dicetak miring. Huruf tebal dapat digunakan untuk menekan bagian tertentu dari sebuah artikel, seperti judul buku,
bab atau subbab bagian. Penulisan kata dasar. Kata dasar adalah kata yang membentuk dasar dari bentuk kata yang lebih. Penulisan kata berimbuhan. Kata imbuhan atau bisa disebut afiksi adalah kata yang melalui proses pengimbuhan. Afiksi itu sendiri merupakan suatu bentuk peningkatan dan apabila ditambahkan pada suatu kata dasar atau bentuk dasar, maka makna gramatikal akan berubah. Afiksi terletak di awal, disebut prefix. Akhir disebut sufiks. Penyisipan disebut infix atau gabungan antara prefix, sufiks, dan penyisip disebut sufiks suatu kata. Penulisan bentuk ulang. Bentuk ulang sama dengan link. Bentuk yang mengalami perulangan. Bentuk ulang juga ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya anak, anak, buku, buku, kuda, kuda. Gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsur ditulis terpisah. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Penulisan kata depan. Kata depan memiliki tempat sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan memiliki banyak fungsi antara lain menanyakan lokasi, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab, dan akibat, dan lain-lain. Kata depan juga berguna untuk menandai hubungan antara makna dan kata di belakangnya. Penulisan partikel. Partikel atau kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, artinya makna dari kata tugas atau akan menjadi jelas seketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal suku kata ataupun huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Penulisan angka dan bilangan. Aturan penulisan angka dan bilangan sesuai PUBI. Angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang, bilangan atau nomor pada bab atau subbab. Penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Rumah itu telah kujual. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Penulisan kata sandang, si, dan sang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah si menjadi kata sandang memiliki serangkai makna istilah. Si adalah kata yang digunakan di depan nama diri yang memiliki konotasi akrab atau kurang hormat. Kata si juga adalah istilah untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu. Sementara kata sang menjadi istilah pakaian dari KBBI mempunyai fungsi yang lebih kurang sama menggunakan istilah si. Kata ini digunakan di depan nama orang, binatang, maupun benda yang dianggap hidup dimuliakan. Sang juga bisa dipakai pada depan nama atau sebutan menggunakan konotasi ejekan. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau pemberian, digunakan setelah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, dapat digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku pada percakapannya. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, digunakan pula pada unsur-unsur pada suatu rincian atau pembilangan, dan digunakan untuk penghubung kalimat tepat pada pemisahan. Tanda titik koma bisa digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat sejenis dan setara dan bisa digunakan sebagai pengganti istilah penghubung. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau pemberian, digunakan setelah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, dapat digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku pada percakapannya.
Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris, atau pula digunakan sebagai kata hubung kalimat yang sama, seperti kata anak-anak, buku-buku, dan lain-lain. Tanda pisah membatasi penyisipan istilah atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat dengan menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Tanda seru atau tanda pentung adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat saran untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Tanda elipsis. Tanda ini mempunyai dua kegunaan, menggambarkan kalimat yang terputus-putus, menerangkan bahwa dalam suatu kalimat terdapat bagian yang dihilang. Tanda petik biasanya dipakai pada dua hal, yaitu sebagai petikan langsung dan penulisan judul suatu karya di dalam kalimat. Pengutipan langsung tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung seperti obrolan, naskah, atau tulisan lainnya. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Setelah kita mempelajari kaidah ejaan bahasa Indonesia, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat banyak ejaan bahasa Indonesia yang dipergunakannya sangat penting dalam penulisan sebuah kata atau kalimat. Sejarah ejaan bahasa Indonesia juga berperan penting di dalam kaidah-kaidah ejaan bahasa Indonesia. Penerapan tanda baca yang sesuai pada tempatnya akan memudahkan kita untuk memahami maksud dari sebuah kalimat yang kita baca.